Syarat menikah adalah adanya mempelai wanita dan mempelai pria yang saling mencintai, mengucap janji suci di hadapan para tamu undangan. Namun ada beberapa pernikahan yang dilaksanakan bukan dengan pasangan manusia. Contohnya ada yang menikah dengan boneka di Jepang, menikah dengan pohon di India, bahkan ada yang menikah dengan hantu di Tiongkok. Halo semua. Terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel RAR Story. Kami akan membahas fakta-fakta unik yang terjadi di berbagai belahan dunia yang mungkin jarang diketahui. Sebelum dimulai, mohon keikhlasannya untuk subscribe dan like video ini jika kalian suka, agar kami lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Pernikahan adalah sebuah momen sakral yang menyatukan dua insan dalam ikatan cinta dan komitmen. Sebagai salah satu tonggak kehidupan, pernikahan menjadi simbol janji setia antara dua orang untuk saling mendukung, mencintai, dan membangun masa depan bersama. Dalam tradisi dan budaya, pernikahan seringkali diselenggarakan dengan upacara yang penuh makna. Mulai dari lamaran, persiapan, hingga hari pelaksanaan, setiap tahapnya memiliki nilai-nilai yang mencerminkan penghormatan terhadap pasangan, keluarga, dan Tuhan. Namun, ada beberapa negara yang melakukan pernikahan yang tidak biasa dan mungkin di luar nalar manusia. Berikut kami rangkum 5 pernikahan yang aneh di beberapa negara. Pertama, pernikahan dengan pohon di India. Pernikahan dengan pohon di India adalah salah satu tradisi yang paling unik, lahir dari kepercayaan astrologi yang mendalam. Tradisi ini dilakukan oleh individu yang lahir di bawah manglik dosha, yang dianggap membawa energi negatif yang dapat memengaruhi pasangan mereka setelah menikah. Dalam upaya untuk melindungi pasangan manusia dari dampak buruk ini, individu tersebut terlebih dahulu menikahi pohon yang diyakini mampu menyerap energi negatif tersebut. Upacara pernikahan ini dilakukan dengan sangat serius dan mengikuti aturan tradisional Hindu. Pohon yang dipilih, biasanya pohon pisang atau beringin, dihias dengan kain berwarna cerah, bunga, dan benang suci. Pandit atau pendeta Hindu memimpin ritual dengan pembacaan mantra-mantra suci dan persembahan kepada dewa-dewi. Prosesi ini tidak berbeda dengan pernikahan manusia, lengkap dengan ritual Saptapadi atau 7 langkah mengelilingi api suci. Setelah upacara selesai, pohon tersebut dianggap telah menyerap kutukan astrologi. Dalam beberapa kasus, pohon tersebut kemudian ditebang dan dibakar sebagai simbol pelepasan energi negatif. Namun, di banyak daerah, pohon yang dinikahi justru dirawat dengan baik sebagai simbol keberuntungan bagi pengantin. Hal ini menunjukkan hubungan erat antara manusia dan alam dalam tradisi India. Selain aspek spiritual, tradisi ini juga memperkuat nilai-nilai ekologis. Banyak komunitas mulai mengadopsi pandangan bahwa pernikahan dengan pohon dapat menjadi cara untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melestarikan lingkungan. Pohon yang dirawat setelah pernikahan seringkali menjadi simbol kehidupan baru bagi pasangan manusia yang menikah setelahnya. Meskipun tradisi ini menuai kritik dari generasi muda dan masyarakat modern, bagi banyak orang di pedesaan India, pernikahan dengan pohon tetap menjadi bagian penting dari kehidupan. Tradisi ini mencerminkan harmoni antara kepercayaan kuno, spiritualitas, dan penghormatan terhadap alam yang masih relevan hingga kini. Yang kedua, pernikahan suku Himba di Namibia. Suku Himba di Namibia dikenal dengan tradisi pernikahan mereka yang kaya akan makna budaya dan spiritual. Salah satu elemen paling mencolok adalah penggunaan otjize, pasta merah yang terbuat dari lemak hewan dan oker. Pasta ini melambangkan kesuburan, kehidupan, dan kekuatan. Pengantin wanita dihias sedemikian rupa dengan otjize di seluruh tubuh dan rambut mereka yang dirangkai menjadi kepangan khas. Penggunaan pasta ini juga melindungi mereka dari panas ekstrim dan serangga,
dan menunjukkan hubungan erat antara tradisi dan lingkungan mereka. Persiapan untuk pernikahan dimulai jauh sebelum hari besar. Seluruh komunitas terlibat, terutama perempuan yang membantu mempersiapkan pengantin. Mereka juga mengenakan perhiasan tradisional, seperti kalung dari kerang atau manik-manik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Simbolisme perhiasan ini mencerminkan status sosial pengantin dan keluarga mereka, serta hubungan dengan leluhur. Proses pernikahan itu sendiri adalah acara besar yang berlangsung selama beberapa hari. Keluarga pengantin pria memberikan mas kawin berupa ternak, terutama sapi, kepada keluarga pengantin wanita. Sapi tidak hanya menjadi simbol kekayaan tetapi juga alat untuk mempererat hubungan antara dua keluarga. Jumlah ternak yang diberikan seringkali mencerminkan tingkat penghormatan yang diberikan kepada pengantin wanita. Acara pernikahan diisi dengan tarian, nyanyian, dan ritual doa. Nyanyian yang dilakukan oleh komunitas Himba bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga membawa doa dan harapan untuk kehidupan yang panjang dan harmonis bagi pasangan yang menikah. Makanan tradisional, seperti daging panggang dan susu fermentasi, disajikan untuk para tamu, menunjukkan keramahan khas suku Himba. Setelah menikah, pasangan tinggal bersama keluarga besar mereka. Kehidupan sehari-hari pasangan ini dipenuhi dengan kerjasama, di mana mereka saling berbagi tanggung jawab untuk mengelola ternak, menjaga anak-anak, dan mempertahankan keseimbangan sosial dalam komunitas. Pernikahan di suku Himba tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga memperkuat solidaritas komunitas mereka. Yang ketiga, pernikahan dengan hantu. Pernikahan dengan hantu atau dikenal dengan Minghun. Pernikahan dengan hantu atau Minghun adalah tradisi kuno di Tiongkok yang melibatkan pernikahan antara dua orang yang sudah meninggal atau antara seseorang yang hidup dengan arwah orang yang telah meninggal. Praktik ini muncul dari keyakinan bahwa pernikahan adalah kewajiban penting, bahkan setelah kematian. Dalam tradisi Tiongkok, seseorang yang meninggal tanpa menikah dianggap membawa ketidakberuntungan bagi keluarga mereka, terutama jika almarhum adalah laki-laki. Arwah yang sendiri diakini dapat menjadi roh penasaran atau hun yang mengganggu keluarga yang masih hidup. Tujuan utama dari Minghun adalah untuk menjaga kehormatan keluarga, melanjutkan garis keturunan, dan menenangkan arwah agar tidak membawa nasib buruk. Dalam beberapa kasus, pernikahan ini juga menjadi cara untuk mempererat hubungan antar keluarga. Misalnya, jika dua keluarga memiliki anak yang meninggal tanpa menikah, mereka dapat menjodohkan keduanya untuk memperkuat hubungan keluarga mereka di dunia spiritual. Ritual Minghun dimulai dengan mencari pasangan bagi almarhum, biasanya melalui bantuan peramal atau ahli spiritual. Pasangan ini sering dipilih berdasarkan kecocokan astrologi atau petunjuk dari arwah melalui medium. Setelah pasangan ditemukan, keluarga melaksanakan upacara pernikahan yang biasanya dilakukan secara simbolis dengan menggunakan boneka, patung, atau barang pribadi milik almarhum. Selain itu, pesta pernikahan diadakan sebagai bentuk penghormatan dan persembahan kepada arwah kedua mempelai. Persembahan berupa makanan, pembakaran uang kertas atau joss paper, dan barang-barang simbolis lainnya dilakukan untuk memastikan arwah merasa puas. Upacara ini diakini tidak hanya melindungi keluarga dari gangguan roh, tetapi juga memberikan kedamaian bagi jiwa yang telah meninggal. Meski sudah jarang dilakukan, tradisi ini masih ada di beberapa daerah pedesaan Tiongkok, terutama di komunitas yang masih kuat memegang kepercayaan leluhur. Namun, praktik Minghun juga menuai kontroversi, terutama karena munculnya kasus pencurian mayat untuk dijadikan pengantin. Hal ini menimbulkan kritik keras dari masyarakat modern dan mendorong pemerintah Tiongkok untuk melarang dan menghentikan praktik semacam ini, terutama jika melibatkan tindakan kriminal. Pernikahan hantu mencerminkan bagaimana nilai-nilai tradisional,
spiritualitas, dan tanggung jawab keluarga tetap memengaruhi kehidupan masyarakat, meskipun dunia semakin modern. Walaupun tradisi ini telah banyak ditinggalkan, keberadaannya menjadi bukti kekayaan budaya Tiongkok yang syarat dengan kepercayaan akan keseimbangan antara dunia nyata dan dunia roh. Yang keempat, pernikahan dengan diri sendiri. Pernikahan dengan diri sendiri di Italia dan Amerika Serikat. Sologami atau menikahi diri sendiri adalah bentuk pernikahan yang semakin populer di negara-negara barat seperti Italia dan Amerika Serikat. Tren ini lahir sebagai respon terhadap tekanan sosial untuk menikah dan merupakan perayaan cinta diri. Sologami seringkali dilakukan oleh individu yang telah melalui fase hidup yang sulit, seperti kehilangan pasangan atau perceraian, sebagai simbol permulaan baru. Upacara sologami dirancang secara personal dan seringkali melibatkan elemen tradisional pernikahan. Pengantin mengenakan gaun pengantin atau pakaian formal, berjalan menuju altar, dan mengucapkan janji kepada diri sendiri. Janji ini biasanya berisi komitmen untuk mencintai, menghormati, dan merawat diri sendiri. Upacara diikuti oleh resepsi kecil dengan teman dan keluarga yang diundang untuk merayakan momen tersebut. Selain sebagai bentuk cinta diri, sologami juga menjadi alat pemberdayaan. Banyak orang yang menjalani sologami merasa bahwa pernikahan ini memberi mereka kebebasan untuk mendefinisikan kebahagiaan mereka sendiri tanpa bergantung pada pasangan. Tren ini mencerminkan perubahan cara masyarakat modern memandang pernikahan sebagai institusi tradisional. Namun, tidak semua orang menyambut baik tren ini. Beberapa menganggapnya sebagai bentuk narsisme atau simbol dari meningkatnya individualisme di era modern. Namun, bagi para pelakunya, sologami adalah pernyataan tentang pentingnya mencintai diri sendiri sebelum membangun hubungan dengan orang lain. Tren ini terus berkembang, dengan banyak individu menggunakan momen ini untuk merayakan perjalanan hidup mereka. Sologami menunjukkan bahwa cinta dan komitmen tidak selalu harus melibatkan pasangan, melainkan dapat menjadi refleksi mendalam tentang diri sendiri. Dan yang terakhir, pernikahan dengan boneka. Pernikahan boneka di Jepang. Pernikahan dengan boneka di Jepang mungkin terdengar aneh, tetapi fenomena ini semakin populer di kalangan penggemar budaya otaku. Individu yang memilih menikahi boneka biasanya melakukannya sebagai bentuk pelarian dari tekanan sosial atau rasa keterasingan. Boneka ini seringkali merupakan representasi dari karakter anime atau manga yang mereka cintai, menjadikannya simbol hubungan emosional yang mendalam. Upacara pernikahan dengan boneka dirancang dengan detail yang sama seperti pernikahan manusia. Boneka tersebut dipakaikan busana pengantin, sementara mempelai manusia mengenakan pakaian formal. Prosesi biasanya dilakukan di aula pernikahan, dihadiri oleh teman dekat, keluarga, atau sesama penggemar. Ritual ini melibatkan janji pernikahan, pemotongan kue, dan dokumentasi foto, menciptakan suasana pernikahan yang nyata. Fenomena ini mencerminkan tantangan sosial yang dihadapi masyarakat Jepang, seperti isolasi sosial atau hikikomori, angka pernikahan yang rendah, dan meningkatnya individualisme. Pernikahan dengan boneka memberikan rasa aman dan kenyamanan emosional tanpa risiko konflik yang sering terjadi dalam hubungan manusia. Beberapa orang bahkan menganggap boneka sebagai pasangan hidup yang sempurna karena selalu setia dan tidak menuntut. Industri pernikahan Jepang telah merespon fenomena ini dengan menawarkan paket pernikahan khusus. Paket ini mencakup dekorasi bertema anime, catering, dan dokumentasi video yang semuanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik pelanggan. Hal ini menunjukkan bagaimana budaya pop modern memengaruhi cara orang memandang hubungan dan pernikahan. Meskipun pernikahan boneka dianggap kontroversial oleh sebagian orang, tradisi ini juga diterima sebagai bentuk ekspresi diri yang sah. Bagi mereka yang memilih jalur ini,
Pernikahan dengan boneka adalah cara untuk merayakan cinta dan hubungan dengan cara yang mereka rasa paling otentik. Itulah pernikahan aneh yang dilakukan beberapa negara. Meskipun tidak biasa dan mungkin di luar nalar, namun tetap mengandung makna tersendiri bagi yang merayakan terhadap suku, budaya, dan kepercayaan yang dianutnya. Terima kasih telah menonton, dan jika ada ide, saran dan masukan untuk konten selanjutnya mohon tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya.